Padepokan Silat Simamaung. Nah, penasaran banget kan, teman saya udah rapi kayak gini nih. Mau belajar apa kali ini? Nah, ikutin kita terus. Padepokan Silat Simamaung merupakan sebuah tempat perguruan silat yang berada di Kampung Wates, Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Awal mula berdirinya Padepokan Silat ini bermula sekitar tahun 1960-an yang dibawa oleh seorang jawara yang bernama Raden Muhammad Hasan. Beliau mengembara dari daerah Banten sampai ke daerah Bekasi. Ketika tiba di Bekasi, lalu beliau menikahi seorang wanita yang tinggal di daerah Kampung Wates, Kabupaten Bekasi ini. Dari pernikahannya dengan wanita asli Bekasi ini, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Tubagus Lukman Hasan. Singkat cerita, lalu pada sekitar tahun 1987-an, Raden Muhammad Hasan menurunkan ilmu silatnya kepada putranya yang bernama Tubagus Lukman Hasan untuk meneruskan aliran dan perguruan Padepokan Silat Simamaung ini. Akhirnya, pada tahun 1990-an, Tubagus Lukman Hasan ini mengadakan musyawarah dengan muridnya. Karena aliran ini berasal dari tanah Sunda dan beliau juga teringat dari aliran ini yang seperti sebuah macan. Pada akhirnya, dicetuskanlah nama Simamaung, yang merupakan gabungan dari kata Sima Aing, Sima Maung, yang memiliki makna karismatik seekor macan. Tubagus Lukman Hasan sebagai penerusnya, beliau teringat dengan seloka dari aliran ilmu ini atau aliran silat ini, itu Sima Aing, Sima Maung gitu. Karena ini asli dari Banten dan memang mainannya ini, karismatiknya ini menjurusnya ke mainan macan atau jurus-jurus macan gitu. Maka selokanya itu kebanyakan Sima Aing, Sima Maung. Maka dari itu Tubagus Lukman Hasan ini sebagai penerusnya dan juga para warga itu menyetuskan atau mengukuhkan nama dari silat ini adalah Sima Maung yang berasal dari kata Sima Aing, Sima Maung. Dan yang artinya juga itu Sima Maung, artinya Sima itu kan karismatik atau wibawa. Maung itu adalah seorang macan. Jadi arti dari Sima Maung itu adalah karismatik seorang macan. Hingga saat ini, Padepokan Pancak Silat Simamaung ini sudah memiliki ribuan anggota, baik yang berasal dari cabang maupun pusat. Yang kesemua itu sudah tersebar di dalam maupun dari luar Kabupaten Bekasi itu sendiri. Budaya silat tak lepas dari yang namanya pengajian. Padepokan ini, sebelum mereka berlatih bermain silat, biasanya diawali dengan agenda pengajian lekaran yang dipimpin langsung oleh guru mereka. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk menghadap ke depan untuk membaca sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jenjangnya sudah Al-Quran, dan ada pula yang masih membaca Iqra. Di usia mereka yang seperti ini, bahkan mereka tidak pernah merasa malu walau mengajinya masih dalam tingkatan Iqra. Karena yang terpenting bagi mereka bisa belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Di Padepokan Silat Simamaung ini, selain mengaji lekaran, mereka juga selalu mengadakan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Jumat di kantor pusat Padepokan Simamaung. Adapun kegiatannya, seperti membaca Ratibul Hadat, membaca Surah Yasin, dan juga pembahasan mengenai kitab kuning. Banyak juga jawara-jawara atau para pesilat ini cuma hanya bisa atau mendalami silat, tapi belum semua mendalami tentang pengajian seperti halnya kita membaca Al-Quran. Nah, disinilah yang melatar belakangi supaya para jawara atau para pesilat-pesilat ini bukan hanya bisa silat saja, tetapi juga bisa mengaji. Makanya diterapkanlah metode mengaji ini sebelum kita latihan silat. Setelah semua mengaji, lalu kegiatan di Padepokan Simamaung ini dilanjutkan dengan latihan silat yang dipimpin oleh guru-guru mereka. Latihan silat ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang dewasa saja, namun juga diikuti oleh anak-anak, remaja, maupun orang tua.
Mereka dilatih bagaimana caranya untuk melakukan bela diri ketika menghadapi kejahatan. Dan selain itu juga sebagai upaya melestarikan kebudayaan pencaksilat khususnya di daerah Bekasi ini. Tak hanya berlatih pencaksilat saja, di Padepokan Simamau ini mereka diajarkan bagaimana caranya bermain alat musik tradisional. Diajarkan tentang kesenian tari daerah, dan yang tak ketinggalan yaitu dilatih untuk bermain palang pintu yang dalam adat Betawi merupakan suatu tradisi pada setiap acara pernikahan. Padepokan Simamau ini pun sering sekali mengikuti acara festival maupun perlombaan tingkat daerah lainnya. Dan tak jarang mereka mendapatkan kejuaraan dalam kegiatan tersebut. Luar biasa ya. Harapannya supaya anggota Padepokan Simamau ini bukan hanya bisa silat saja, tapi bisa mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, itu tadi liputan mengenai pengajian dan Padepokan Pencaksilat Simamau ini. Bagi teman-teman yang mau belajar pencaksilat, silakan saja datang langsung ke Padepokan Pencaksilat Simamau, baik pusat maupun cabang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Nah, cukup sekian liputan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.